bersahabat dengan baik dengan Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kami tentunya bukan baru kenal saat-saat sekarang, tetapi sudah sejak lama, bahkan saat itu ketika saya masih menjadi tentara dan Mas Anies sebagai seorang akademisi. Dan kemudian dipertemukan lagi dalam sebuah dunia baru, dunia politik yang penuh dengan dinamika. Melihat bahwa AHY itu di dalam hal ini menjadi cawapresnya dari kandidat yang manapun juga, elektabilitasnya pasti akan naik. Hingga memang artificialnya menurut saya saat ini memang AHY menjadi kandidat cawapres yang terkuat. Karena dalam hal ini menurut survei tentunya ya, kita ketahui bahwa menurut survei adalah yang mengatakan seperti itu. Ada istilah yang mengatakan bahwa nafsu besar, tenaga kurang, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, sama dengan nggak jadi apa-apa ya, nafsunya besar tapi tenaga kurang, ya susah. Nah ini mirip dengan yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat. Siapa? AHY. Dia sangat ingin, sangat bernafsu, sangat berambisi untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Bolak-balik ketemu sama Surya Paloh dan Nasdem. Untuk urusan sepele seperti ini saja mereka sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Dari awal koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Pengamat secara etika, Nasdem baiknya fokus ke koalisi perubahan ketimbang terbebani pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan
pemerintahan. Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah. Misalnya terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini. Yunarto mengatakan Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki. Menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana terbesan dengan partai posisi. Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang. Yunarto melanjutkan kerjasama Nasdem Demokrat PKS untuk pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, ulang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan namun koalisi belum juga diresmikan. Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat serangan, utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle. PDIP meminta Presiden mengevaluasi dua dari 3 Menteri Nasdem, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDIP, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Belakangan Jarod meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan. Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle, namun dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu. Surya Paloh, SBY, dan Salim Segaf akan gelar pertemuan, bahas deklarasi hingga pendamping Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri akan menggelar pertemuan untuk mematangkan rencana koalisi yang disebut-sebut bernama Koalisi Perubahan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ketiga petinggi partai tersebut akan membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, Hermawi menyebut ketiganya juga akan membahas soal pendamping calon presiden Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi tersebut. Hermawi tak menjelaskan waktu dan tempat pertemuan itu akan digelar. Yang pasti, menurut dia, deklarasi koalisi perubahan akan digelar setelah Surya Paloh kembali dari Jerman. Surya berada di Jerman sejak Desember lalu untuk menjalani pengobatan. Nasdem tak akan sindiran lagi mensosialisasikan Anies Baswedan. Menurut Hermawi, usai ketiganya mendeklarasikan koalisi, maka partainya tidak akan sendirian lagi dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden ke berbagai daerah. Sejauh ini, deklarasi rencananya akan dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS.